ciri-ciri maupun manusia maksud tidak mau mengelabui, berdebat sehat. menipu, berpura-pura palsu untuk Mana membentakan Juma? Kristus. Aku Oi, Juma. Paulus tetap bersuka cita. Juma, Mister Aku Juma, Paulus tetap mana bersuka buktinya cita. Juma? Juma, woi, kamu jangan Fawailul asal lilladzina yaktubuna ngoceh-ngoceh aja al-kitaba Juma. biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Jelas itu, celakalah orang yang menulis ngomong kitab atau saya dengan yang ngomong, tangan Juma? mereka sendiri. Juma, Kamu Oi, lalu Juma, mengatakan kamu ini dari ngomong atau saya yang ngomong? Padahal bukan dari Nah, kamu yang Allah. ngomong atau saya yang ngomong? Wal takum inilah minkum ciri-ciri manusia ummatun tidak mau yad'una ilal berdebat sehat. khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna ini. 'anil munkar. Itu Halo perintah. Bapak Ibu semuanya, inilah Itu perintah si dari Juma inilah Allah. yang mau ajak berdebat, di saat diberikan pertanyaan dia tidak mau jawab dari pernyataannya sendiri. Tadi Kapasitasmu, Juma mengatakan, ya, kapasitas dengar otakmu dulu. nggak nyambung, nggak nyampe. Tadi Juma mengatakan Kamu bertanya dalil bahwa Al-Quran, kamu kita sudah diperintahkan kasih di dalil dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Bible orang Kristen. Oke. Mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Buktikan. Nah, mana? Dengarkan. Ayo. Oke, Dengarkan. mana? Buktikan dulu. Mana dulu buktikan? Ayo. Kenapa kamu nggak bisa izinkan Mana? saya bicara? Kenapa? Nah, ya udah Kenapa? silakan ayo. Ah, baik. Silakan. Ingat. Buktikan ya, buka Al-Quran Iya, ya. saya buktikan, saya buktikan. Oke. Al-Quran. Kau kenapa? Dengarkan dulu, dengarkan Ayo, dulu. buktikan. Santai dek, Buktikan. santai. Santai dek, santai. Al-Quran saya mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mana bukti? Loh, kan udah ku bilang kapasitasmu itu kapasitas B2. Gak bisa kau mendengarkan jawaban. Kau minta jawaban, saya jawab, kau nggak ngerti, hari itu kau ngamuk. Kau minta jawaban, saya jawab. Kapasitasmu nggak bisa paham tentang jawaban saya. Kau ngamuk, ompong, gigi, tutup gigi, gigi, tutup pakai masker, biar nggak kelihatan kayak saya. Gigi. Perlu. Kau minta Nggak dalil, perlu. kau minta dalil, saya kasih dalil. Mana? Begitu Ya udah, sampai ayo. dalil ke otakmu yang pemakan babi ini, kau tidak bisa mencerna, kau ngamuk. Babi itu enak, dagingnya enak. Kata Daripada Yesus, kencing ontak. kata Yesus, kata Yesus enak nggak babi? Ah, malu. Enak. Enak, Yesus enak. makan babi Dagingnya nggak? enak. Yesus makan babi nggak? Dipanggang, digoreng. Yesus makan babi nggak? Daripada kencing ontak. Yesus makan babi nggak? Saya nggak tahu dia makan babi atau tidak. Yang penting saya makan babi. Malu. Jadi mana tadi yang aku tanya Malu. mana? Woi, mana? Saya ulang Buktikan lagi. mana isi Al-Qur'annya? Alladzina amanu yuqatiluna fi Alah, sabilillah. aduh. Kan Kamu bisa bohong-bohongin aku bahasa Arab otak karena saya nggak babi ngerti begini. bahasa Arab. otak babi begini otaknya. Kau minta jawaban, Sama saya kayak kau jawab. otak babi. Saya jawab, kau Apa? ngamuk. Alladzina Bukan namu saya. Yang saya tanya yuqatiluna mana fi buktinya di Al-Quran? Tunjukkan Al-Quranmu. Mana? Di Al-Quran kan, monyet? Saya sudah Kau kasih monyet. kau. Saya sudah kasih kau. Kau dalil. monyet. Ya kau nggak ngerti, makanya Kau kau bilang monyet. monyet karena kau nggak ngerti. Di mana buktinya di dalam Tunjukkan mana Al-Quran? buku Al-Qurannya, monyet. Ah, Anda mengatakan Dasar Al-Quran. kau. Saya jawab, Ah, alladzina dasar amanu yuqatiluna fi sabilillah. Itu Al-Quran. Faqatilu awliya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Oke? Jangan ajarin Setan itu saya bahasa musuh. Arab karena saya tidak mengerti Kamu bahasa minta di Arab. Al-Quran atau di Kan simpel buku-buku pertanyaan saya. surat kabar? Iya. Kau minta di Al-Quran kan? Bukan di surat kabar dari barat Iya, kan? tunjukkan. Nah, sudah kutunjukkan samamu. Alladzina Mana kamu amanu tunjukkan? Kamu yuqatiluna fi sabilillah walladzina Mana kafaru tunjukkan fi Al-Quranmu? sabilillah. Tunjukkan Al-Quranmu di mana? Faqatilu awliya syaitan. Innahu lakum Tunjukkan di inna kaida Al-Quranmu. syaitan kana dhaif. Sudah ya? Jangan Nah, baca bahasa Arab sama saya nggak ngerti. Sekarang di situ saya di balik nanya. Al-Quran itu ada Saya artinya balik bahasa tanya. Indonesia. saya balik tanya tuh, saya balik nanya, saya balik nanya. Saya balik Jawab nanya. dulu pertanyaan saya, tunjukkan Ada di nggak- mana bahwa ada nggak perintah kamu di Bible? diperintahkan untuk membahas-bahas agama Kristen. Ada nggak perintah? Ada nggak emosi nih? Mana? Buktikan. Kau asal ngomong aja kau.
Umat Paulus. Ini Pertanyaan saya dengarkan. Kepribadianmu. Dengarkan saya, Kau dengar. berdebat sama saya, walaupun saya tidak sepintar kamu. Bagus, tapi kau Anda sudah kayak akui, monyet bagus. Kayak monyet kau. Pertanyaan saya, dengarkan saya dek ya, dengarkan. Abangmu mau bertanya. Aku lebih tua dari kau. Aku Ada ini nggak- 48 tahun. Ada nggak perintah di Bible untuk menjadikan semua orang jadi Kristen? Ada. Ada perintah di Biblemu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ada perintahnya. Matius 28 nomor 19. Kalian datang dari barat, kalian harus tahu, kami mempertahankan akidah kami agar kami tidak jadi Kristen sesuai dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Makassar, termasuk Jakarta, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi Kristen. Menjadi pengikutku, jadi muridku. Aku Kristus, muridku disebut apa? Kristen. Berarti pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Bangsa itu apa? Negara, suku, bahasa, ras, itu bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen atau pengikut Kristus atau murid Kristus. Kalian datang, tugas kami apa? Al-Quran membentengi kami. Jadi kami hadir di sini untuk membentengi agar amanat agung itu tidak semena-mena terhadap umat Islam. Apa bentuk semena-menanya? Ini buktinya. Ini buktinya. Kristen kafir. Apa Jangan. terang Kristen kafir? Jangan bang, turun bang, turun, jangan bang. Percayakan kepada saya abangku, enggak gitu. Itu cuman oknum, orang Kristen yang lain baik kok, dia cuman oknum. Ini buktinya nih, serangan semena-mena terhadap Islam. Ini buktinya. Kitab Anda tertulis Alkitab, Tuhan kami masuk di dalam bersama dengan kitab Anda. Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, mujizat, Jumat Agung Anda pakai, kalam kalian pakai, ilahi kalian pakai, Roh Kudus kalian pakai, ayat kalian pakai, mujizat, berkat, soleh kalian pakai. Itu bentuk serangan. Kami merasa diserang dengan bentuk cara seperti itu. Al-Quran kami ada melakukan hal itu? Tidak. Jadi tolong jangan marah kalau kami hadir di sini. Kami sedang membentengi akidah kami dari serangan amanat agung yang semena-mena. Tampil menggunakan kopiah, menggunakan baju kokoh, menggunakan jilbab, pakai kalung salib, itu adalah serangan terhadap kami. Oke? Anda harus tahu itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu. Jadi bukanlah saatnya sekarang kita komplain. Kenapa kau membahas Bible? Bukan saatnya. Kalmu telat, udah terlalu jauh kau hanyut. Sekarang saatnya kau tampil, lawan saya pakai ilmu. Kuasai Biblemu. Kalau tidak, kalian akan babak belur dengan saya, Bang Suma. Saya ketua pembina apologet Islam Indonesia. Resmi, lembaga resmi. Ada hukum dan HAM-nya, lengkap. Ada akte pendiriannya, resmi oleh negara. Jadi bukan saatnya Anda sekarang mengklaim, menuduh. Kenapa? Saatnya Anda tampil di sini, hadirkan pendeta-pendeta terhebat kalian hadapi Bang Suma. Selesai bukan? Biarkan jemaat kita yang menyimak dan menyaksikan, agar mereka mendapatkan edukasi, agar rasa toleransi tercipta di antara dua agama yang besar ini di Indonesia. Ya, Indonesia, Islam yang besar, kalian kecil. Begitu saudaraku, jangan kejang-kejang. Di awal bertanya baik, tapi setelah babak belur, emosi. Ayo, emosi, ngamuk, santai, calling down, santai, relax. Bang Suma ini bos, senggol dong. Kau mau bertanya Bible, kulayani. Bertanya Quran, kusiapkan. Kau usah khawatir, naik aja ke sini. Jangan mengamuk, jangan marah-marah. Coba tengoklah teman kita yang tadi. Teman kita yang tadi. Oi ketua, komandan. Nah itu baru Kristen yang baik. Dia tahu kelas. Oh Bang Suma ini kapasitasnya memang adalah pembela akidah Islam.
Dari apa? Dari gerakan misionaris, dari gerakan pemurtadan. Ya wajar ya bahas Bible. Karena senjata yang digunakan misionaris, kristenisasi ya Bible. Maka supaya kita bisa berdialog, kami pun harus menguasai Bible ini. Sampai segini kitab saya, Bang. Nih, ini Bible semua nih. Cetakan beberapa tahun ini. Nih, edisi beberapa edisi nih. Belum yang di lemari, belum yang di sono. Belum yang menggunakan bahasa Yunani, belum yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi jangan ragu tentang itu. Anda naik ke sini bertanya, Bang, saya di gereja nggak dapat jawaban puas, Bang. Saya dari sini, saya mau bertanya, menurut Abang gimana dalil ini? Ada nggak ininya, sanggahannya di data lain, di Bible lain, di bab lain, di nomor lain? Kita belajar sama-sama. Jangan emosi, jangan emosi. Itu tema tuh. Tuhan membuat Tuhan. Apakah itu salah temanya? Enggak. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu bukti bahwa Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru bernama Yesus berdasarkan dalil itu. Begitu saudara-saudara. Kalau Anda merasa tersakiti, ya bantah saya dengan dalil, jangan emosi. Saya kira begitu teman-teman. Ya, pelajaran bagi saudara saya yang tadi, kalau Anda belum, mentalnya belum kuat, karakter Anda belum mumpuni untuk dialog lintas agama, Anda belajar dulu debat lintas RT. Bahas tentang harga cabai dulu. Jangan masuk ke ranah keyakinan. Berat itu. Berat memang. Apalagi kalau Anda tidak menguasai dalil. Anda minta dasar pijakan ayat suci Quran. Aku kasih, Anda malah menghina. Tidak boleh begitu. Hargai kita ini. Kita sedang membahas Quran sesuai dengan apa yang kau minta. Al-Quran kan? Nah, aku kasih dalil. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Coba. Just toh? Inna kaida syaitan kana daif. Ada kan? Dasar pijakan saya melakukan perlawanan terhadap gerakan kristenisasi ada. Al-Quran saya. Makanya saya ada di sini. Karena kalian yang memulai. Kenapa kalian memulai? Karena kalian lebih dulu. Apa dalilnya? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah, jadikan. Tidak seperti Al-Quran. Serulah manusia. Diseru doang. Hei manusia, Tuhan itu Allah. Kami sudah menyeru. Kalian tidak mau terima, silakan. Mau terima, alhamdulillah. Tapi kalau jadikan Pak, jadikan. Sama seperti ini. Jadikan ini menjadi sampah. Perintahnya apa? Jadikan ini sebagai sampah. Harus kau jadikan, jangan tidak. Kapan kau tidak menjadikan ini, berarti kau tidak menjalankan perintah amanat. Kapan kau tidak menjadikan orang di luar kalian menjadi pengikut Kristus? Tanya diri kalian, di mana dong? Jadikanlah, jadikanlah, jadikanlah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu amanat agung. Makanya kami ada di sini. Melakukan pertahanan akidah. Masa kau ingin menjadikan kami penyembah Kristus seperti kalian? Sorry lada. Sorry lada. Tidak segampang itu. Langkai dulu mayatmu. Baru kau memaksakan orang. Itu kan kalau kita nilai, jadikan itu kan, ya, muatannya apa kalau dijadikan? Jadikan. Muatannya apa itu kalau disuruh jadikan? Hah? Kalau Islam di Indonesia ini tawarkan, serukan, suarakan, sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka, serulah manusia dengan kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebenaran. Kan begitu, dengan cara-cara yang baik, bil hikmah. Begitu saudara. Jadi jangan naik ke sini emosian. Kau tanya tentang Yusuf Kalla, apa kau bawa ke sini materinya, Pak JK? Udah, saudara-saudara laporkan saja. Nanti gelar perkaranya kan jelas itu.
Orang-orang yang mumpuni yang digunakan oleh Pak JK untuk mendampingi beliau dalam hal Bible kan pasti banyak. Ada Ustadz Kainama, banyak di antara kami yang ahli, bos. Ini gak usah takut, gak usah ragu. Ya kan? Tapi jangan kau jadikan hal itu sebagai alat pemecah belah. Kenapa? Kalau Anda sudah sadar bahwa di Bible banyak perintah melakukan peperangan, ya mundur. Jangan kau ngotot-ngototan seakan-akan ingin melakukan sesuatu yang sifatnya pecah belah, menjadi sesuatu yang apa istilahnya itu ya? Provokator. Jangan. Maklumi aja kalau memang ada perintah di sini membunuh, ada perintah di sini mengepung. Jangan kau biarkan sesuatu apapun yang bernapas di dalamnya. Kalau ada perintah itu di sini, ya wong terima aja, nggak usah cantik merasa tersinggung nggak usah terlalu gimana kalau kami ajaran kasih. Sejarah masih ada. Orang bisa mengungkap sejarah, Bung. Di Sidrap sana ada namanya pemakaman 40.000 jiwa. Siapa pelakunya? Hah? Jadi nggak usah kami mengamuk. Apa? Kenapa? Kami ini ajaran kasih. Oh terus Pak gitu mengatakan, oh ya, ajaran kasih. Ada Laskar Kristus di Papua. Hah? Ada Laskar Kristus di Papua? Ngapain mereka di gunung-gunung? Apa yang mereka lakukan, Laskar Kristus itu? Oh, mengajarkan ajaran kasih. Jadi nggak usah lebay. Orang berceramah di internal mereka. Ya biarkan aja dia ceramah di internal mereka. Ngapain kalian pusing? Ada nggak kami juga di internal kalian ribut? Sementara ketika pendeta kalian tadinya berbicara menghujat tentang 2,5%, menghujat tata cara sholat, dia datang nangis-nangis di Pak JK. Pak JK, tolong dong saya salah dalam membandingkan 10% dengan 2,5%, dalam membandingkan gerakan-gerakan sholat. Saya sudah menunggu pendeta kalian waktu itu ya. Di Makassar dia mau datang misa waktu itu. Saya tunggu. Kita tunggu dia untuk membahas tentang perpuluhan dan zakat 20. Enggak datang, mencret tepung. Tim kita udah siapkan tempat untuk kita dialog. Pendeta siapa namanya itu? Enggak hadir dia. Bret, malah ke rumahnya Pak JK minta maaf. Pak JK, tolong Pak JK bantu saya, Pak. Saya salah menghina gerakan sholat. Saya salah menghina 2,5% zakat. Panda-pandayan. Giliran Pak JK ngomong begitu, wah langsung angkat bicara semua. Bret, lu pikir yang gereja yang muncul dan peninggalan Belanda itu berdiri begitu damai, datang dengan damainya di sini, Jadi nggak usah lebay. Indonesia merdeka belum cukup 100 tahun. Penjajahan dan perjuangan masih hangat. Jadi nggak usah lebay. Mending sekarang kita merajut persaudaraan. Hal-hal yang sifatnya sensitif seperti itu nggak usah dibesar-besarin. Karena itu bisa memicu konflik horizontal, memicu hal yang lebih luas. Udahlah kalau mereka beliau salah, dia tanya baik-baik, apa bikin perwakilan dari kalian datang ke tempat beliau, kediaman beliau. Apa maksud Bapak mengatakan itu? Ya sudah, kalau beliau wajib kemudian minta maaf, beliau minta maaf, selesai. Ngapain kisah ribut besar-besaran? Suci kali bang. Tak usah. Saya sudah sampaikan ke saudara saya, Pak siapa namanya, yang orang politikus ini, yang pernah debat dengan saya, yang pernah bilang kita bikin 100 episode tapi cuma sekali nggak pernah lagi nongol. Saya sampaikan, tapi begitu saya periksa, saya punya chat di tweetnya dia sudah nggak ada lagi, dihapus mungkin. Aku bilang, Bung, kalau Anda mau lebih tahu tentang itu, ya silakan naik di Komal saya, kita diskusikan lagi terkait ajaran kasih. Kristen itu ajaran kasih. Aku tahu kalian mengambil materi dari Matius 5 antara nomor 21 sampai nomor 48. Saya tahu itu. Tapi ada tapinya.
Nah, untuk tahu tapinya hadir di sini kita bahas. Itu. Halo, semangat zuhur, Abang. Semangat asar. Silakan. Adik-adik, silakan yang ada di bawah. Dinda Dio, adakah dirimu di bawah adikku? Atau siapa yang ada di bawah? Naik dulu sini, Dek. Halo. Halo. Naik dulu sebentar. Minta permintaan. Dinda Dio atau siapapun dari API Pusat. Naik dulu sebentar. Tersakiti kali dia. Aku tersakiti. Kenapa kau sakit? Aku dibilang agama aku tidak kasih. Oh, iya ya. Padahal agama itu kasih banget. Agama itu sangat kasih. Oh, kasih kali agama kau itu. Kasih kali. Kasih. Sampai-sampai. Oh. Setahu saya, satu-satunya agama yang menjadikan korban pembunuhan sebagai Tuhannya ya. Setahu saya ya, enggak tahu kalau yang lain. Hindu ada nggak ya Tuhannya dibunuh? Enggak. Buddha? Enggak juga. Ya berarti cuma dia. Katakan itu apa dia dibunuh untuk menyelamatkan dunia? Ngeri kali bang. Siapa yang membunuhnya? Orang-orang yang membencinya. Apa akibatnya setelah pembenci membunuhnya? Ini kami diselamatkan. Lebay cucok. Ustadz Dio, Dinda Dio, Alif Wiful. Tadi ada Dinda Pandi, mana beliau? Dinda Jibril, lu telat datang lu. Telat datang lu Dinda. Temanin aku sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, Silakan. saya ibadah. Iya, ibadah aku dulu ya. ikut. Teman-teman Iya, jangan kemana-mana, kita sholat asar dulu sebentar aja ya. Saya sampai keringat, panas sih. Mantap kali bang. Lanjut ya, lanjut. Siap. Ini materinya di Kisah Para Rasul 2 ya. Udah tahu kan? Siap. Oke, sip. Sebentar ya teman-teman, 15 menit insya Allah. Silakan. Aduh, gimana kabarnya Iwan Villa? Insya Allah ya. Aku lagi jimak juga. Jadi kebetulan lagi mau siap-siap. Habis itu ini kalau ada yang mau naik yang non Muslim, tanya aja. Penasaran soal Islam gini. Tanya aja. Manuskrip Al-Quran, hafalannya, semua. Hukum-hukumnya segala macam. Tanya. Kita nggak usah debat. Kalau debat ntar kelar agama lo. Selamat siang, Harahap. Selamat siang. Hoi. Tuh gue nular tuh dari Bang Suma tuh. Mana lagi? Bunda Nafira Muslim ya, Ucal Muslim, Alfian Muslim, Halim Muslim, Mamatia Muslim. Ini banyak banget yang Erwin Muslim, Glenter Muslim, Usman Muslim. Ini banyak yang requestnya Muslim semua nih. Coba di cancel kalau yang Muslim ya. Ini Erwin pasti Muslim nih, benderanya bendera Malaysia bukan sih? Bukan ya? Selamat siang. Erwin, selamat siang. Ridu, selamat siang. Oh, Ridwan ini maksudnya Ridwan ya? Tapi tulisannya Ridwan. Hah? Iya. Oh, oke. Ridwan ya, Muslim lah bang. Oke, siap. Salam. Assalamualaikum. Kan aja, Bang. Siap. Tulisannya Ridwan. Asik. Arif Muslim. Nih, gue clear dulu deh. Perabuh, coba. Perabuh kayaknya Muslim nih. Suara Jibril macam penyiar radio. Iya, kembali lagi bersama saya.
di 82,4 FM ya. Dewi Sancai. Waduh, Dewi Sancai. Dewi Sancai. Dewi, selamat siang. Kenapa nggak bisa follow akun Bang Jibril? Di request aja. Saya nggak mau kafir yang follow saya. Jadi kalau request saya lihat akunnya Muslim, saya approve. Tapi kalau kafir saya nggak mau diikutin kafir. Ntar tiba-tiba saya hebat sedikit jadi Tuhan ya nggak? Karena ini kafir-kafir kita meleng dikit jadi Tuhan, meleng dikit jadi Tuhan ya nggak? Nih 100 nih siapa ini? Cepet. Lah, turun sendiri. Mamang Kayo, coba kita ini Mamang Kayo. Muslim ini sih pakai kerudung. Coba. Pir, naik Pir. Masa dari berapa nih yang nonton? 2.400, 10%-nya ada 240 kalian di bawah. Masa nggak ada satu-satu acan? Nah, nih Bu Darni. Ada Bu Darni nih. Simar. Nah, Simar nggak ada. Coba lagi. Lin Muslim. Agan Muslim. Kasoki Muslim. Es teh manis. Coba kita lihat es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Udah pahit rupanya. Oke, yang lain lagi. Ucal. Asik. Ucal. Cal, coba naik Cal. Bu Darni di invite nggak naik? Makan dulu ya. Oh, siap Bu. Jangan makan babi Bu. Yesusnya aja ntar marah. Kita makannya yang halal-halal aja. Acia Deni Pili. Apa ini? Acia Denai Pilang. Widih, ganteng nih abang ini satu nih. Bang Aca. Islam bang, maaf. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah segitu doang, nggak ada yang request lagi nih. Muslim semua di sini, masa 2000 nggak percaya gue 2.300 Muslim semua. Nggak percaya, saya nggak percaya. Pasti ada kafir di bawah. Coba deh. Kalau ada kafir-kafir yang penasaran, itu Islam gimana sih? Kenapa sih kalian menyembah ke arah Ka'bah ini apa segala macam? Coba tanya, serang. Zain. Bang Zain. Kepencet. Coba tanya, kenapa sih di Islam nggak boleh nikahin laki-laki sama laki-laki? Kok di kami boleh gitu? Coba tanya. Tapi nanyanya jangan yang nabok ke muka sendiri, jangan. Nanyanya yang ini. Nanyanya yang bagus. Nanyanya yang pasti nggak ada di kalian gitu. Ya. Yeah. Insya Allah. Apa gue mau cerita aja? Nanti gue cerita, kalau gue cerita aja nanti basi ya. Coba Pir, naik Pir. Temenin gue di sini. Zin Nguyen, asik. Zain, selamat siang. Zain. Bentar bang. Wih, surat keterangan memeluk agama. Oh, mualaf. Mantap, Abang bang. mualaf. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Muslim, berarti udah mualaf ya Bang ya? Dari mana Bang? Dari Abang? Riau bang. Oh, enggak, bukan. Maksudnya agamanya dari mana sebelum ini? Dari Riau. Protestan. Oh, Protestan. Kenapa Bang? Tiba-tiba kok
Dari nyembah makhluk bisa upgrade ke nyembah Tuhan tuh gimana? Eh, ya dari berkat apa yang telah disampaikan Bang Zuma lah Bang. Soalnya mantau terus Bang, udah hampir 3 tahun ini mantau terus Bang Zuma Bang. Masya Allah. Udah dikuatkan hatinya Bang. Masya Allah. Emang harus dijemput ya Bang ya? Mesti dijemput ya? Iyalah Bang, itu untuk apa kita harus kita jemput Bang. Insya Allah, Insya Allah. Oke Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya satu aja untuk semua umat muslim tetap teguh, tetap pendiriannya kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Bang, waktunya Bang. Jangan sampai tergoncang oleh apologet sebelah, itu aja. Insya Allah, Insya Allah. Makasih ya Bang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau gini ya, aku ngelihatnya ya, kalau dari Kristen atau dari non Muslim menjadi Muslim itu sebuah upgrade. Kenapa? Karena pasti agama-agama sebelum yang mereka imanin sekarang atau sebelumnya itu pasti menyembah makhluk. Menyembah makhluk maksudnya pasti menyembah ciptaan. Entahlah mau diganti ciptaannya itu jadi firman, mau jadi sapi, mau jadi berhala, mau jadi apapun, pasti makhluk. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti berhala. Dan begitu orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim ini belajar Islam dan mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang nggak ada berhalanya, itu sebuah upgrade. Jadi dari nyembah makhluk jadi nyembah Tuhan. Tapi kalau yang murtad itu jadi downgrade nggak sih? Jadi dari nyembah Tuhan, habis itu turun ke makhluk. Jadi nyembah makhluk. Kan itu sebuah ketololan yang hakiki ya. Yang aneh kan. Itu sebuah. Dan kalau kita lihat dari skalanya, dari skala besar ya. Ini bilang saya kalau salah ya guys. Ini ada 2.100 orang yang ini. Bilang saya kalau salah. Kalau orang mu'alaf itu pasti, wah saya masuk Islam karena Islam lebih make sense, lebih masuk akal. Sementara kalau orang keluar Islam itu karena ketemu Tuhan. Itu benar nggak? Benar nggak? Oke, benar. Islamnya segitu. Keluar agama gara-gara ketemu Tuhan. Ini Bang Makassar, selamat siang. Ini Bang Makassar, selamat siang. Oh Didik, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Insya Allah Muslim. Masya Allah. Salam kenal dari Lombok. Pak. Wih Lombok, saya kemarin. Baca dulu Bang Jibril, lagi bekerja. Oh Muslim nih dua-duanya ya? Ya. Kalau ada acara Bang Zuma tetap hadir tiap hari tiap malam. Mantap. Izin saya turunin ya Bang ya, saya lagi nyari kapir nih sebabnya. Enggak Bang. Siap, sukron Bang, supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi nyari kapir ya guys ya. Jadi kalau untuk muslim-muslim ditahan dulu. Keinginan yang meronta-ronta dalam dada, yang saya ingin naik. Itu ditahan dulu. Ya, kalau nggak bisa didengar omongan saya, ya besok berarti congkel ini korek kupingnya jangan pakai cotton bud, pakai linggis. Oke, coba kapir. Nih Bu Darni nyimak aja di bawah, giliran dipanggil nggak mau. Jambak Bang. Wah, saya tiada agama, semua agama ciptaan manusia. Coba naik dong, anti pengamen. Lah ini muslim ini dari begini kerudungnya. Lin? Nah, udah nih akhirnya naik.
Dani apa kabar? Sehat, Bu? Yo, sehat lah. Menyala. Gimana? Menyala Kristenku. Asik. Iya, nanti menyala. Saya mengimani Bu Darni akan selalu menyala nanti di neraka juga akan dinyalakan, ya nggak? Harus menyala lah. Mantap. Bu Darni, Oh, kenapa masih musyrik? salah. Malah Apa itu? malah Jibril yang kafir. Loh, Ada ayatnya. Bentar ya. yang di mana itu? Tunggu Coba dulu ayat. ya. Iya, Coba. kedengaran kan? Bentar, sabar. Kedengeran. Nggak merdu sih, tapi kedengeran. Ternyata Jibril yang kafir ternyata. Wah, Ada ini ayat. sound cardnya mahal banget nih kayaknya. Suaranya pecah begini. Hah? Suaranya Murah pecah. ini, murah. Oh. Nggak, coba apa? Nggak kedengaran. Kedengeran, Kayak mana? tapi kelihatan dari srek-sreknya tuh ada suara srek-sreknya gitu. Suara srek-sreknya tuh kalau saya gedein suaranya. Ekonya kedengeran. Murah. Aduh, Gitu, Bu. kok jadi kecil? Oh, kok kecilin? Ekonya kecilin. Ekonya ada Udah. srek-sreknya gitu, begitu saya dengerin pelan-pelan ada suaranya, Bu. Murah. Ih, kok jadi kecil suaranya ya? Iya. Kayak mana lah? Ya udah nggak apa-apa, Kan nggak apa-apa, aman. janda aman. miskin, jadi murah apanya soundcard? Iya, nggak apa-apa. Gimana ayat yang mana, Bu? Yang bilang saya kafir, Bu? Ya inilah yang mau ku cari itu. Ntar ya, aku Mana ambil itu? bukuku ya. Padahal aku sedang makan ini. Hmm. Mau makan kian, menggoreng ayam aku tadi barusan. Oh, enak kalau ayam. Semalam ku gulai ayamku, masih ada sisa. Ku goreng. Ayam gulai apa Ya. ayam goreng? Tadinya ku gulai semalam, karena kan udah agak sore, ya ku goreng biar enak, lezat. Ntar ya, mana dia? Ih, kok jadi kecil suara HP ku? Gimana sih? Digedein dong. Udah habis di sini. Mereknya apa sih handphonenya? Handphone murah-murahnya ini. Cek, Musrik ini bukan? besar Musrik. kali ehonya. Bisanya aku beli harga 5 juta bisanya. Iya, Tapi handphonenya belum jangan-jangan sempat. mereknya musrik nih. Kalau HP ku yang harga 5 juta, Oh, HP janda. wih di ngeri banget harga Kok handphone 5 bisa juta. kecil sih biasanya enggak loh. Enggak, Apa ini udah oke kok. Cek 1 2 1 1. Aman. Ini dia. Ku cari dulu ya, yang kafir. Ternyata yang tidak mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil itu yang kafir katanya lu. Di mana ayatnya dulu? Inilah mau ku cari ini, sabar. Ini cari dulu, jangan narasi dulu. Tapi soundcardmu mahal kurasa ya. Keren suaramu. Enggak lah. Tapi keren suaramu, menggelegar gitu. Yang penting nggak musrik, Bu Darni. Al-Maidah ayat 468. Al-Maidah ayat Ayat 68. 68 kita buka. Ternyata kalian kafir ternyata. Buset. Tunggu Selama dulu ini kalian bentar. bilang kami kafir. Iya, Kami kita baca mengajarkan dulu Taurat, ini. Zabur dan La Injil. haula wala quwata illa billah. Ternyata kalian yang kafir. Ini bentar Ini saya dia. baca Ibu ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca translatannya aja ya. Karena kalau saya baca kuliah nanti Ibu nggak paham juga. Nih, katakanlah, Iyalah. hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Di sini Bu, yang Ibu kutip di sini, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Bu? Ini yang diturunkan kepadamu. Tuhan juga mengatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur dan Injil. Mana berimannya? Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Bu? Ada Kan rupanya saya- mengajarkan Taurat, Zabur. Ada. Nah,
Ada kalian bacakan? Ajaran Taurat yang saya ajarkan kepada ibu. Contoh. Mana ada? Mana kitabnya? Contoh. Mana coba? Bu, Mana contoh. kitabnya Tauratnya? Contoh. Bu Darni, contoh. Saya ngajarin Bu Darni nih, Bu, jangan bunuh orang, Bu. Apalagi orang nggak bersalah. Ada ayat kalian ini? Jangan, Bu. Oh, Nah, mana? ibu malah seneng Nih. orang dibunuh. Enggak, Gimana ada itu? ayatnya. Ini Bagaimana itu? Bunuhlah. Nih, bunuhlah katanya. Tunggu ya, Bu, tunggu ya. saya Coba ngajarin bacain. ibu nih, Bu, jangan bunuh orang. Lah ibu malah seneng orang digantung-gantung dibunuh. Bagaimana sih? Beda, enggak, itu beda. Loh, Jangan bawa ke situ. Ini loh. ternyata Loh, kok beda? Quran Loh, kok surat beda? 4 ayat Tunggu, 89 kalau beda. ada. Bunuhlah katanya. Tunggu, kok beda? Bunuhlah yang memerangi katanya. Yang Oh, memerangi saya boleh yang Allah. memerangi saya. Ini orang yang nggak bersalah. Nggak boleh, kita nggak boleh bunuh orang yang nggak bersalah, Bu. Kalau di Alkitab dibilang Yesus di bersalah situ, nggak, Bu? Di Injil Yesus Nggak. bersalah nggak, Bu? enggak bersalah. Terus kok ibu bunuh? Dia yang menyerahkan dirinya untuk menebus manusia, untuk Di mana misi dia nyerahin penebusan. dirinya? Orang dia digantung-gantung. Iya, digantung. Buktinya kalau kan dia hidup kalau kembali, nyerahin kan? di kalau dia nyerahin hidup kembali atau mati selamanya, Jibril. Berbalik nih. Yesus Tadi itu nyerang Al-Quran, mati sekarang dia atau hidup lagi. berbalik. Itu. Hah? Gimana? Yesus itu mati selamanya tinggal di tanah atau bangkit dia? Hanya cuma dibunuh 3 kan? hari. Hanya Iya, 3 hari cuma. Iya coba. dibunuh kan? Memenuhi syarat itu untuk penggenapan nubuat. Iya dibunuh kan? Secara itulah dia mati. Iya Karena dia dibunuh datang kan? untuk mati. Ajaran Tauratnya Iya. nggak boleh bunuh orang, Bu. Iya, bagi sesama manusia nggak boleh membunuh orang. Itu Lah untuk Yesus kita emang umat. bukan manusia. Orang dia Yesus berkali-kali yang bilang bunuh dia itu anak kan manusia yang kok. bunuh tentara Roma loh, tentara Romawi. yang Yesus dia bunuh. bilang dia anak manusia. Iya. datang Habis itu sebagai- ibu bunuh. Yang ibu bunuh berarti siapa? Yang dibunuh itu kan dia menyerahkan diri. Itu memang untuk yang- memenuhi syarat penggenapan nubuatan yang para ibu nabi. bunuh berarti siapa? Bukan aku yang membunuh kan? Jadi tapi ibu Tentara Roma ikut yang seneng. membunuh. Iya, tapi ibu Bukan ikut seneng nggak? Bukan senang aku Yesus Lah, dibunuh. Makanya kalau- kami oh. mengadakan perjamuan. Setiap setahun 4 kali kami memperingati kematiannya. Kami menangis. Dirayain lagi Menyesali. orang mati. Mengingati, Bu, memperingati. di bukan mana-mana ulang dirayakan. tahun dirayain, Bu. Ini orang mati Salah. dirayain sih. Kalau merayakan itu berhappy-happy. Lah, itu tadi makan-makan. jalan-jalan. Itu merayakan. Ini enggak. Lah, ini tadi makan-makan. Bukan, enggak ada kami makan-makan. Kami Lah, hanya ibu tadi bilang memperingati, 4 kali inilah setahun tubuh. makan-makan. Tunggu dulu. Inilah tubuhku. Dan makanlah. Peringatilah itu, katanya. Yesus menyuruh kok. Yesus menyuruh diperingatin itu. Ada kalian peringati. Memperingati Katanya hari tadi di mati sini, dia. Kalian harus beriman kepada Injil. Ada Memperingati kalian hari perkataan memperingati hari dia mati. hari dia kematiannya, waktu dia disalib tercurah darahnya, kami membuat anggur, itulah lambangnya, anggur itu, darah itu yang tercurah di kayu salib. Peringatilah itu, kata Yesus pada murid-muridnya pada saat itu. Apa Kenapa dia kami bilang? ikut juga Dia bilang memperingati? nih kan nambah. Di mana Apanya tuh nambah? ayatnya dia suruh ngerayain tumpahan darahnya? Coba jangan Oke. ngarang dong. Ya, aku ambil dulu satu lagi HP-ku ya. Ambil satu lagi. Ambil 2 lagi juga nggak apa-apa. Selamat siang, Bang Marson. Yang Bang Suma. Bukan, saya bukan Bang Zuma. Saya Ternyata yang kafir itu ternyata Jibril. tuh kan udah dibacain ayatnya masih aja ngeyel. Ya, kalian aja yang salah mengartikannya. Padahal udah dibilang. Musyrik. Yang tidak mengajarkan Enggak, itu di Taurat, mana Zabur Yesus suruh adalah ngerayain kafir, darahnya katanya. ditumpahin. Coba jangan lari. Oke, ya. Ya. Inilah darahku. Tunggu, pegang nih Ya. buntutnya. Kalau Inilah nggak lari. Inilah darahku tercurah. Matius 26:28. Di kayu Jadi gue yang salib. ngajarin. Iyalah, kau pun tengok Google kok. Kau pun tengok apamu laptop. Inilah darahku tercurah di kayu salib. Salib. Ayat Bible. Oke. Aku kan nggak penghafal.
Ini dia. Cing. Matius 26 ayat 28. Ya Nah, kan? Sebab Dibilang di inilah sini, dikeluar di darahku, sono. darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Markus 14 ayat 24. Lalu Matius dia berkata 26 dulu kepada dong. mereka, Jangan lompat-lompat inilah dong. darahku, Matius 2. darah perjanjian. Sebab yang inilah ditumpahkan. darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak untuk penghapusan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Dan surga. Di mana disuruh ngerayain? Ada, tunggu dulu. Peringatilah itu katanya. Bentar ya. Buset. Makanya Ini 2 tunggu ayat dulu. dicampur sama dia. Peringatilah itu. Peringatilah 2 ayat dicampur sama dia. itu di Bible. Iya dong. Jangan kau bawa mana yang kau senang itu kau bawa. Gak bisa. Ini ayatnya dicampur begini. Dia ada ayat pendukungnya ada, bukan hanya 1 ayat doang. Gitu. Oke, mana dia? Lama kali kau omong buru, cepat. Keluaran 13:3 bukan? Kan? Bukan. Lukas 22 perlu menegaskan kembali perintah untuk memperingati tubuh. Paulus juga mau suruh memperingati. Lalat. Baru Surat ini Paulus kan apa bukan ini? Injil, Bu. Ketipan ayat mengenai perjamuan terakhir di mana Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan cawan sebagai perjanjian baru melalui darahnya, serta perintah untuk peringatannya dapat ditemukan dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Ayo. Coba Lukas Darah yang 22, 19, 20. Yes. Lalu Matius nih tunggu. Matius Lalu ia 26 mengambil roti, tadi ya. mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi Iya. peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Terus, Yes. Ya, diperingati, disuruh kan diperingati. Makanya inilah kami tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. diperingati lah. Untuk Jadi kami ingetin dia, bukan untuk ingetin dia digantung. Iya, jadi Gimana sih maksudmu ibu bacanya? diingat itu waktu dia disalib. Ya sekalian tersalib Lah, kok dia tercurah sekalian? darahnya. Iya diperingati. Nggak bisa Ini, gitu, jadi kami nggak bisa kayak gitu dong. Ibu dengar dulu, ngambil kau kan dari Islam. Matius 26, Jibril 28. Islam, aku Kristen, nggak pula Oke. kalian yang ngatur aku, yang ngajari aku. Enggak salah itu. Beleng-beleng kalian, salah total Oke, kalian mengajari siap. kami. Siap, Nah, itu. salah. Ada Nggak, rupanya kalian tapi- peringati perjamuan kudus. Nggak ada, mana ada perjamuan kudus. Kenapa kalian bilang kalian pengikut Yesus yang sejati? Mana ada kalian peringati? Bu, Darahnya yang tercurah, Bu, dagingnya yang tubuhnya yang tersalib, disuruh Bu. Yesus diperingati. ajaran nabi-nabi di mana-mana itu ngajarin kurban itu binatang, Bu, bukan manusia. Sekarang Kalau ini kurbannya perkataan manusia, Yesus, perkataan itu namanya Yesus. tumbal, Tadi, bukan kurban. jangan dulu lari-lari kau Jibril. Tadi kau Iya, tanya kan mana ngomongin ayatnya, soal Bu? kurban. Ibu mau nyamain kurban sama tumbal kan? Kalau yang Sekarang kurban tadi itu kan kau tanya nabi-nabi di mana kurban, datanya disuruh bukan diperingati. tumbal. Itulah kan, itulah hebatnya kalian. Lah, Beleng-beleng kok hebat, kalian. kok- Iyalah, lari-lari lagi. Tadi Enggak, kita cerita tentang ibu yang perjamuan. lari-lari dari pertama. Dari Enggak pertama lah, saya Jibril. nanya, Bu, dari pertama pertanyaan saya pertama apa sih, Ibu ingat nggak? Tadi kan awalnya selama ini kan tadi kan dari tadi kau bilang naik kafir kau bilang. Ternyata kau kafir. Iya, begitu Ibu naik, saya tanya kan, kenapa masih musyrik? Ibu ingat nggak? Ternyata kau yang musyrik, enggak mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil. Musyrik Injil itu apa, Bu? disuruh memperingati kematian Yesus. Bu, musyrik Darahnya itu yang apa? tercurah di kayu salib. Disuruh Yesus diperingati. Berarti kalian itu kafir. Bu. Enggak kalian ajarkan itu. Bu, musyrik itu artinya apa sih, Bu? Musyrik menduakan Yahweh. Bukan Iya menduakan. Iyalah. Nah, ini bukan. Ada lagi ilah yang lain selain Elohim Hasem. Ini saya tunjukin ya, Bu ya, secara KBBI musyrik itu apa, Bu? Iya, menyembah Tuhan yang lain, musyrik. Bu, Menduakan ini Tuhan. makanya ini musyrik itu orang yang menyekutukan. Ya udah. Bu. Bukan menduakan, menyekutukan. Samanya itu. Bu, beda dong. Di lain daripada Hasem, dia menyembah di luar daripada Hasem. Enggak, gitu Bu. ya. Musyrik itu menyekutukan, bukan menduakan. Menyekutukan. Ibu tahu nggak artinya menyekutukan apa? Iya, menyekutukan, menyamakan gitu kan? Mensatukan. Mensatukan. Mensatukan, menyekutukan.
Nah, Padahal sekarang bukan kalau Hasem, saya kan gitu. kalau saya tanya sama ibu, Tuhan ibu siapa? Tuhanku, Tuhan Yesus. Habis itu Hasem itu siapa? Hasem itu adalah ilahi Yesus itu sendiri. Nah, disatuin nggak tuh Hakikatnya namanya? Yesus, Hasem. Disatuin nggak tuh namanya? Bukan disatuin namanya itu. Dia Itu kan menyatakan disatuin diri di dalam namanya. Yesus. Itu disatuin namanya. Buktinya Allah berbicara kepada Musa di dalam Al-Quran dari Itu balik pohon. disatuin namanya. Ibu musyrik. Nah, sekarang Allah aja berbicara kepada Musa dari balik pohon. Saya nggak Dari- nyembah dari balik pohonnya. pohon. Saya nggak nyembah pohonnya. Hah? Saya nggak nyembah pohonnya. Saya nggak musyrik. Allah saya tetap nggak terlihatan. Kami zatnya. juga bukan Saya musyrik. nggak menyatukan. Yesus ini wujud daripada Hasem. Saya nggak menyatukan pohon itu sama Allah. Paham nggak, Bu? Itu saya nggak musyrik. Musyrik secara definisi kan tadi udah baca nih, Bu. Iya. Orang yang menyekutukan, paham nggak, Bu? Iya, tapi kan jadi nggak menyekutukan namanya itu. Kalian percaya Allah itu berbicara dari balik pohon. Kami juga percaya Hasem Nah. itu, Allah itu datang melalui dirinya, firmannya, itulah Yesus ke bumi turun. Biar bisa kami melihat dia. Elohim habis itu itu kan nggak bisa kita pandang. Elohim itu nggak bisa kita lihat gara-gara dia roh yang tak kelihatan. Mati manusia bisa begitu melihat Yahweh itu, begitu melihat Hasem. Makanya dia datang di dalam rupa manusia. Yesus sama bapaknya ibu satuin nggak? Satu memang mereka. Musyrik. Yesus ngomong. Yesus yang bilang. Bukan aku yang bilang, Yesus. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Jibril. Waktu Yesus ngomong kayak gitu, maksudnya satu ajarannya, satu arahnya, bukan ajaran satu saja. hukumnya. Memang dia itu pribadi bukan Elohim satu itu. esensinya, bukan satu pribadinya. Ini Jibril. Waktu Filipus, dengar. apa Waktu itu? Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, di mananya Bapak itu? Bapak itu kan ya Hasem kan? Si Filipus menanya, Hasem di mana? Mana Bapak itu, Guru, katanya. Apa kata Yesus kepada Filipus? Sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Kau belum mengenal Hasem. Aku dia. Mati kau Mana sendiri ada dalam dia dosamu. bilang aku Hasem? Kalau kau tak percaya, Ya akulah Hasem itu. Ngarang Itu kata kan? Yesus Ngarang sama kan? si Filipus. Ngarang kan? Kok Dia ngarang? bilang, enggak, Yesus bilang kalau kau melihat aku, itu buktinya kalau Hasem itu ada. Itu maksudnya aku ini dibuat dari mukjizat. Ini bukti kalau Tuhanku Jangan ada, kau kalau Bapakku tambah-tambahin. ada. Ya tadi ibu Itu udah kata juga nambah-nambahin. Gak ada ayatnya kayak gitu. Ya nggak ada udah, ayo ayatnya kita gitu. buka ayatnya. Baca Yohanes 8 ayat 24. Ayo. Yohanes berapa? 8 ayat 24. 8 nomor 24. Bukan ayat Iya. dong. Kok ayat sih? Kami Tiba-tiba ayat. Hormati Bible kami dong. Bu. Nih, gue buka Apa? nih. Nih. Yohanes 8 ayat 24. Enggak ini saya buka. Apanya? Bu. Nih. Apa? Nih. Ini Ibu baca nih. Pelan-pelan nih, Bu. Coba Yohanes. Ibu baca nih. Coba baca ini. Yohanes 8. Ibu baca ini. Iya, kamu sebesar bahasa Indonesia. KBBI. Baca ini. Apa ini? Ayat apa? Mana? Apanya? Baca nih. Bible-nya apa? Baca ini. Iya, apa itu? Apanya? Ini Matius kah? KBBI. Yohanes kah? Bukan KBBI definisi ayat. Aku mau Baca. ayat Yohanes 8 Enggak, iya ayat 24. baca dulu ini, baca Nggak dulu. mau. Yohanes 8 ayat Beberapa 24. kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari surah dalam kitab suci. Mana Bible, Bu? Mana ayat di Bible? Iya, oke, kau seperti itu. Kami juga Ya udah bacanya jangan seperti pakai itu. ayat di Al-Qur'an. Kami juga ayat baru- di dalam Bible. Kenapa kau yang sewot, Jibril? Udah dibuka Ya tadi kamu ayat pakai artinya. ayat, ya kami juga Ya pakai udah. ayat. Oh, ikut-ikutan. Ya udah, Yohanes 8 Terserah berapa tadi? kau mau bilang ikut-ikutan. Jelas Iya. ini iman kami. Kau imanmu di situ. Oh, ya kalau soal iman sih Ibu nyembah. Ya iya dong. Jepit Kita juga nggak kan ada bicara masalah. memang iman. Iya, Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya kepada aku bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itulah kan itu perkataan Filipus. Guru, mana Bapak itu, katanya. Yesus ngomong, akulah dia. Kalau kau tak percaya akulah dia, matilah kau Jibril dalam dosamu. Kata Iya, Yesus. dia dalam ajarannya. Ya enggak usah Bukan kalian dia- pelintir-pelintir. Tuh, Kami kan? Kristen, itulah Iya kan? pernyataan Filipus itu, Yesus. Iya, berarti Ibu menyatukan Yesus sama bapaknya ya?
Ya memang satu dia. Iya, Yesus itu yang ngomong, musyrik. bukan aku. Ya itu musyrik. Enggak loh. Lah, Yesus yang ngomong kok. dia malah memperkuat. Aku dan Bapa satu. Kalian katanya. paham nggak? Kalau kau Dia sudah malah melihat memperkuat aku, kau sudah kemusyrikan melihat dia. Elohim. Mana? Emangnya? Ya, tunggu dulu, Jibril. Ah. Emangnya berani para nabi ngomong kayak gitu? Akulah Apa? dia. Kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Allah. Ada para Iya, nabi berani ngomong kayak gitu. berarti ibu mensatukan antara Yesus sama bapaknya kan? Ya memang dia satu kok. Iya, Yesus kan musyrik wujud itu namanya daripada ibu, Hasem. musyrik. Enggak, terserah. Lah, ibu kan tadi kita sama-sama baca. Musyrik itu artinya apa? Ya, itu kan kalian. Tadi kan kau Iya. bilang itu KBBI, itu KBBI di Islam kan? Iya. Itu kan di Al-Qur'an. Jangan kau sama-samakan di Bible. Iya, makanya jangan Itu kan marah kau dong bilang kalau saya tadi bilang. Al-Quran itu kan, Makanya musyrik. jangan marah dong kalau saya bilang ibu musyrik. Terserah lah. Oh iya lah, memang nggak boleh. sorry. Ya udah. Iya, nggak masalah dong karena ibu menyatukan Iyalah. Tuhan ibu sama makhluknya. Iya, pendapat kalian silakan. Tapi kami Loh, di kami di sini di seberang ini kami Ya, nggak tidak apa-apa, musyrik. Kami Nggak tidak apa-apa. kafir. Kami Iya. tetap menyembah Tuhan yang benar. Itulah sekarang berada di surga. Tapi Berkuasa, musyrik. diduduk di kerajaannya. Tapi musyrik. Terserah mau bilang musyrik nggak karena apa- kalian ya, kan nggak menolak Tuhan Yesus. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, Bagi kalau- kami kalian juga musyrik. Loh, kami musyrik di mana? Iya dong. Kalian tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sementara dia sekarang duduk di tahtanya di kerajaan surga. Saya nggak dan percaya. akan menyediakan Tunggu, tempat tunggu. bagimu, Jibril, dan bagiku. Bu, saya nggak percaya Yesus itu Tuhan. Ibu tahu nggak kenapa? Musyrik, bagi kami kau Bukan, musyrik. ibu tahu nggak kenapa saya nggak percaya Yesus itu Tuhan? Karena memang sudah itu imanmu. Bukan, karena Yesusnya Ya, sendiri iya. nggak pernah ngaku dia Tuhan, Bu. Akulah Bapa katanya di sini. Mana dia, akulah Bapa? Filipus. Mana dia bilang akulah Bapak? Iya terus itu dia bilang aku dan Bapa, akulah dia. Iya, Kan satu si Filipus ajaran nyari- maksudnya. Jibril. Enggak, makanya Si coba Filipus di nyari mana siapa, Yesus? Kin? Bu, saya nggak percaya Yesus Tuhan karena dia nggak ngaku dia Tuhan. Paham nggak, Ibu? Loh, Yesus ngomong kayak gini, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu di mana Siapa dia yang ngomong? percaya kepada aku akan Itu- hidup walaupun sudah mati. Perkataan Itu di mana? manusia, Di mana perkataan itu dia nabi ngomong? kah itu atau Di mana? perkataan penguasa? Di mana itu dia ngomong itu? Berani kau ngomong kayak gitu, Jibril? Kau manusia Enggak, biasa di mana pendosa. dia ngomong kayak gitu? Coba. Yohanes 11 ayat 25. Apa dibilang di situ? Aku kebangkitan dan hidup. Siapa percaya Enggak, Yohanes kepadaku berapa? akan hidup walaupun Yohanes sudah berapa? mati. Yohanes berapa? Bayangkan, Yohanes kalau- berapa? 11 ayat 11. 25. Loading kali kau. Ternyata kau juga loading. Iya dong. Itu. Aku udah pintar kali sekarang, Akulah Jibril. kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun. Iya, percaya sama dia kan? Siapa berani Saya para percaya nabi sama ngomong dia, Bu. aku Bu. kebangkitan dan hidup? Bu Ngerti Darni. nggak kau artinya itu, Jibril? Bu Darni, saya Jibril. percaya, Bu. Saya percaya sama Yesus. Makanya saya tanya sama Ibu, di mana dia bilang dia Tuhan? Kalau dia kebangkitan, dia yang Dia menghidupkan, nggak pernah, dia yang dia- Bu, kebangkitan, dia nggak- siapa itu? Bu, dia Berani, nggak pernah. bisa rupanya para nabi kelak di akhir zaman membangkitkan dan memberikan kehidupan di Bu, akhir zaman. dia nggak pernah Bisa. bilang dia Tuhan. Makanya saya percaya sama dia. Makanya kita harus cerdas, kita nggak boleh botol. Mengerti? Asik. Kita harus menyelidiki, Asik. Harus cerdas, ya? itu. Ya dong, cerdas, harus. Nyembah makhluk kita gimana nggak cerdasnya? botol-botol? Tapi udah, ayo. Akulah Apa? kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Saya percaya sama dia, Bu. Di mana dia bilang aku dia Tuhan? Coba kasih tahu. Yang menghidupkan dan memberikan kehidupan, membangkitkan kelak di akhir zaman siapa? Di Tuhan mana atau dia manusia? ngaku dia Tuhan? Gak usah muter-muter. Ya, kau yang muter-muter. Kan Di Yesus mana mengatakan, dia ngaku dia Tuhan, Bu Darni itulah cantik? itu pertanda dia ngomong, dia itu ngomong Kok kayak gitu, dia pertanda Tuhan, sih? Jibril. Bu Darni, Apa? kok pertanda sih? Di mana dia ngaku dia Tuhan? Sekarang tunjukkan dulu semua para nabi ngomong, berani nggak kayak Yesus? Lah, Akulah kok kebangkitan dan dia hidup. dia yang ditanya Coba tunjukkan. kapan dia ngaku Tunjukkan Tuhan, dulu. habis itu ditanya nabi lain, kapan Yesus ngaku dia Tuhan? Nggak berani para nabi ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku sama akan hidup Yesus walaupun juga nggak sudah berani mati. dia bilang dia Aduh, Tuhan. Kenapa? Karena itu kalau dia pun bilang kalian dia nggak Tuhan, mengerti. sama Udahlah. kayak Firaun. Matilah kau dalam dosamu, Jibril. Bu, Nah, itu. di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Itu dia ngomong kayak gitu, dia udah Tuhan, Jibril. Di mana dia? Di mana coba Aku kasih tahu? akan membangkitkannya di akhir zaman. Matius 6 ayat 40. Ayo. Matius 6 ayat 40. Siapa yang bisa 6 ayat membangkitkan orang di akhir 40. zaman? Matius 6:40. Yes. Matius 6. Mana ada Matius 6?
Matius, Yohanes 6 ayat 40. Ya. Saking semangatnya aku ini. Saking semangatnya. Yohanes 6:40. Yes. Oke, kita buka lagi. Membangkitkan dia Sebab yang inilah jahat, kehendak Bapakku. Lah, kehendak Bapaknya. Terus baca lagi. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Iya. Kehendak Bapaknya. Karena apa? Karena Bapak itu tak kelihatan. Karena Bapak itu roh yang tak kelihatan. Semua wujudnya di dalam Yesus. Dipotong nih ayat. Itulah makanya jika kau tak percaya Jibril, Ibu tetap nggak menjawab. Ibu tetap nggak menjawab. Kau getar lututmu itu. Bu, Nggak bisa Ibu tetap lagi, nggak bisa kau mundur lagi kalau udah Yesus datang. Ibu tetap nggak menjawab nih. Di mana dia ngaku dia Tuhan? Menghidupkan kelak di akhir zaman, apa dia nggak Tuhan Kehendak itu? Bapaknya, Bu Darin cantik. Kehendak Bapaknya karena apa? Karena dia pada saat itu dia sudah diberikan kekuasaan kepada yang wujudnya ini. Iya, dikasih Bapaknya kan? Iya, dia udah menyatu. Nah, musriknya keluar, Akhir dia udah zaman. nyatu. Musriknya Iya keluar. dong. Emangnya bisa kita lihat nanti Elohim? Bisa kita lihat nanti Elohim di akhir zaman? Pada waktu nanti kedatangannya, siapa yang datang? Jibril. Bu, ini kan Tunggu kehendak dulu. Bapaknya. Siapa nanti yang datang di akhir zaman kelak? Dia bangkitin karena Bapaknya menghidupkan kan. orang mati, menghakimi Dia lari-lari. dunia. Siapa nanti? Dia lari-lari. Bu Darni, di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Aduh, aku lihat emang nggak kebangkitan ada. dan hidup itu sudah salah satu kunci bahwa dia Tuhan. Kehendak Bapaknya. Di mana dia punya kehendak sendiri, dia Tuhan. Aku kebangkitan dan hidup, katanya. Kehendak Bapaknya kan, jangan dipotong dong ayatnya. Mana ada dipotong-potong? Kan Kau udah baca Yohanes tadi? 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Iya. Ya, kehendak Bapaknya berarti bapaknya kan. ini siapa bapaknya ini? Mau bangkit Bapaknya kayak, mau ini tidur kayak, mau ilahinya pingsan kayak, mau Yesus. jatuh kayak, kehendak Bapaknya Jibril. kan. Hah? Bapaknya ini siapa? Bapaknya ini adalah ilahinya Yesus. Waduh, no, kan? Ya, Iya keluar dong. musriknya. Ya, memang Tiba-tiba begitu. Bapaknya ilahinya Yesus. Nah itulah makanya Trinitas. Trinitas itu Musyrik. Elohim itu ehad. Elohim itu tauhid Anjay. satu. Ya. Tiba-tiba Elohim itu satu, tapi dia menyatakan diri di dalam Bapa. Yesus, jangan dulu kau kelihatan Bang Juma. Nanti jadi tak bisa aku melawan si Jibril. Nggak fokus dia. Si Jibril dulu ku bal-bali ya. Bang Juma nanti yang lain aja bal-bali. Apa orang musyrik begini kok? Begitu dia. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan, Ibu? Kalau dia mengaku aku akan menghidupkan di akhir zaman, apa dia bukan Kehendak Tuhan? Bapakku. Nah, kehendak Bapakku ini siapa? Bapakku ini ilahinya Yesus. Nah, dari mana ilahinya Ilahinya. Yesus? Di mana coba Nah, itu kasih tahu makanya. ayatnya Bapaknya ilahinya Yesus? Kan Trinitas loh Jibril. Trinitas itu kan Nggak ada di tauhid. Bible-nya. Trinitas nggak ada di itu Bible. tauhid loh sebenarnya. Nah, Ya, mampus loh. Nah, Trinitas. tiba-tiba Trinitas tauhid. Nah, jadi gini, Elohim itu, Hasem itu, Yahweh itu mempunyai sifat, mempunyai pribadi. Itulah Bapa, itulah Yesus, itulah Roh Kudus. Gitu dia. Enggak, ini di mana Yesus? Ini saya mau tetap dia bawa lari. Di mana Ya. Yesus ngaku dia Tuhan, Bu? Akulah Bapak itu kan katanya. Sewaktu dia ngomong sama Filipus. Nah, dia lariin lagi ke Yohanes 11. Iya dong. 25. Karena itu yang paling dekat, itu yang paling nyata supaya kita ini yakin dan percaya. Bayangkan begini. Nah, itu makanya saya percaya sama Yesus, Bu. Contoh. Di mana Jibril. Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Saya nggak menuhankan Jibril dia. kan kutanya Karena lah dia sama nggak pernah dia ngaku dia Tuhan. Jibril, dengar. Kan aku tanya samamu. Jibril, di mananya Bang Juma? Kan ku bilang. Itu. Padahal Jibril yang Bang Juma kan gitu. Nah, lalu Jibril yang Bang Jibril Juma. ngomong Nah, gini. nih kan tiba-tiba Enggak. nyatuin saya sama Bang Juma. Kan aku belum kenal ini siapa Bang Juma. Padahal Bang Juma itu Jibril, kan gitu. Enggak dong, Lalu, beda dong. Sudah Beda sekian dong. lama kau Bu Diernik bersama-sama aku. Masa kau belum mengenal Bang Juma? Akulah dia. Enggak, beda Aku dong. dia. Saya sama Bang Zuma beda dong. Contoh, aku kan nggak pernah melihat Bang Juma nih.
Sementara yang selalu tapi saya sama Bang Zuma berbicara sama dengan nggak? aku ini di TikTok, padahal Bang Zuma itu Jibril. Lalu ku tanya sama Jibril. Saya sama Bang Zuma sama nggak? Mananya Bang Zuma Jibril, ku bilang. Saya sama Bang Zuma sama nggak? Akulah dia, Bu Darni. Ya udah kalau saya akulah bilang, Bang Zuma oke, itu. kalau saya bilang sayalah Bang Zuma, Ibu percaya? Ya ini kan sekarang kau kan Jibril. Nah, tuh Contohnya. tahu. Itu Contohnya. tahu. Nah, giliran Maksudnya gini loh, selama ini kan setiap kita bicara. Giliran Yesus bilang aku adalah Bapakku, aku dari Bapakku, Ibu satuin, musyrik langsung. Tapi giliran saya bilang saya satu sama Bang Zuma, Ibu pisahin. Kenapa itu, Bu? Begitulah, begini Jibril. Nah, kok begitulah begitulah? yang kami pelajari di dalam ketrinitasan, ketauhidan Elohim kami. Ketrinitasan. Ya. Nah, Baru keluar nih. kalau kalian menolak ya silakan, kan kita beda iman. Iya, kan karena gitu. musyrik, Bu. Nggak boleh nyekutuin Ya, Tuhan tuh terserah nggak mau boleh, kalian Bu. bilang musyrik, yang jelas Yesus nanti begitu dia datang, Nyekutuin dia nanti Tuhan yang tuh nggak boleh, menentukan Bu. siapa yang musyrik di antara kita semua umat manusia ini. Kan begitu. Iya, nggak boleh. Nyekutuin Tuhan tuh nggak boleh, Bu. Ibu aja Ya, saya yang sekutuin marah. mengutukan, yang mengutukan itu di luar dari Hasem. Bu Darni aja kalau saya sekutukan sekarang marah. Iya dong. Iyalah, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Tuh paham. Ibu aja saya sekutuin sekarang marah, apalagi Tuhan. Iya, tapi kami bukan menyekutukan. Terus kok ibu sekutuin Tuhan? Yesus wujudnya Elohim. Ada ayatnya, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud dan gambar dari Elohim itu sendiri. Bayangkan itu. Terus ibu satuin dia sama Elohim kan? Ya memang dia Kira-kira itu wujudnya Elohim itu. marah nggak tuh? Ya nantilah kita lihat suatu kedatangannya. Nah, Yang saya mana udah yang pastiin. kita lihat? Saya udah pastiin, Bu. Ibu aja disekutuin marah, apalagi Elohim. Saya pun pastiin memang betul lah. Memang dialah Hasem itu, Yesus itu. Nah, nanti saya udah bisa yang pastiin, datang. Bu. Ibu Darni aja makhluk marah disekutuin, apalagi Tuhan disekutuin. Yang disekutukan begini loh, Jibril. Kayak teman-teman Muslim lah, kayak Jibril lah. Kalian kan nggak berani menyembah Elohim, ya kan? Kalian hanya menyembah Allah, kan gitu. Betul. Sesuai dengan data 1 Tawarikh 16 ayat 27, di luar dari Elohimnya Israel. Abraham, Ishak dan Yakub, ya, itu Mamon kan katanya. Ya, untuk Buktinya nyata kalian nggak berani menyebut nama Elohim berdoa. Nggak, itu 5 kami kali sama, sehari. Bu, kami sama. Mana? Berani nggak nyebut nama Elohim? Bukan. Ayat tadi yang Ibu bacain, jangan menyembah Elohim di luar bangsa Israel. Itu ayat untuk siapa, Bu? Itu pada waktu bangsa Israel, untuk bangsa Israel di luar untuk dari Bani di luar Israel, dari, jangan nyembah Tuhan Elohimnya lain. Sama bangsa seperti Israel, saya Muslim, jangan menyembah Tuhan lain. Sama. Tuhan kalian mana ada Elohim? Kalian mana berani berdoa? Ya Elohim. Nggak Jangan berani, kan? dibilang jangan nyembah Tuhan lain. Ibu dibilang jangan ada kalian ilah itu. lain, malah ada ilah Yesus. Enggak, Mampus nggak kalau lu? Yesus kan wujud daripada Elohim. Ya ilah Yesus kan namanya, dibilang jangan ada ilah-ilah lain, tiba-tiba ada ilah Yesus. Iya. Yesus bukan ilah lain, bukan berbeda. Yesus itu wujud daripada Yesus Elohim. Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Jelas dong Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan. Ilah Yesus artinya Tuhan Yesus. Munaro. Iya. Capek banget. Memang betul. Iya, berarti ada ilah Yesus bukan di luar kan? daripada Yahweh. Iya, berarti Yesus ada bukan ilah di luar daripada Yahweh. Iya, berarti ada ilah Dia Yesus tetap kan? satu. Aku dan Bapa satu kan kata Yesus. Iya, berarti ada ilah Yesus kan? Mulai capek aku, Bah. Udah Iya, makanya sama. Udah mulai Capek banget. Capek. Udah Bang 4 Zuma, tahun, monitor. Nggak kelar-kelar. Oke lah, kalian mau panggil lagi yang lain bolehlah. Makanlah dulu aku ya. Lanjut. Iya. Ya lah, turun dulu aku Hati-hati, ya. Bu. Biar Hati-hati. biar bisa Bang Juma lagi ngomong. Udah boleh Bang Juma. Udah boleh panggil orang lain. Dadah. Oke. Pakai dada lagi. Oke, dilanjut, Bang. Iya, Dinda, makasih ya. Makasih, Iya, seru, sama-sama. seru kali, Maha benar. seru. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Maha benar warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru benar ini. Bagus, kan akidahnya mantap. Ya, cuman itu tadi harus Bu Tarni juga pahami bahwa pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi sebut Elohim
menjadikan korban salib itu sebagai Tuhan bagi orang jahat. Jadi orang jahat ini diberikan Tuhan, diberikan sembahan untuk mereka. Siapa sembahan, siapa Tuhan untuk orang-orang jahat? Ya itu tadi, yang mereka salibkan sendiri. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Halo abang. Halo pasukan huru hara. Semangat sore. Semangat maghrib, asar, isya. Dinda Dio mau naik memang. Dinda, ada yang mau disampaikan mungkin? Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, kita diskusi pelan-pelan. Halo, semangat sore. Halo. 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 Tes, tes. Semangat sore. Semangat asar. Halo kawan-kawan. Halo. Hai. Samsung. Samsung. Payah juga ini. Ayo non-muslim tolong diperiksa. Ini ya, diperiksa multinya banyak ini yang minta naik. Kiki Raiden Kabur. Gila. Parah, salah. Maaf kepencet bang. Silakan teman-teman yang mau naik berdialog dengan tema kita ini, silakan. Ayo naiklah. Jangan malu-malu. Kita berdiskusi, bahas tema kita. Silakan.
Yang muslim dan muslim silakan ajukan permintaan. Yang non muslim silakan ajukan permintaan. Kita membahas tema kita ini, silakan. Tapi jangan naik marah-marah ya, jangan ngamuk, jangan hujat, jangan emosian gitu ya. Santai aja kita bahas tema-tema yang kita sajikan. Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru. Untuk siapakah Tuhan yang dibentuk ini atau yang dibuat ini? Karena Tuhan kan sudah ada dari sejak semula tak berawal. Terus kenapa Tuhan melantik orang yang disalib ini menjadi Tuhan lagi? Begitu. Untuk siapakah itu kemudian dibuat? Assalamualaikum, saya Muslim bang. Iya, silakan. Gimana bang? Saya Muslim bang. Iya. Terus kenapa Ki? Mau Ki apa kalau kita Muslim? Mungkin berkelahi sama saya. Loh, Pak Borolin Romo? Yang di YouTube ini kenapa judul masuk semua di sana? Waduh, bahaya ini. Sabar ya teman-teman. Kita tunggu saudara kita yang non-muslim untuk membahas tema kita ini. Kalau orang yang sudah menjadikan Tuhan baru ini yang dibuat oleh Tuhan sebagai Tuhan, maka dia akan melakukan segala macam upaya untuk menggiring manusia bersama dengan dia untuk menuhankan Tuhan tersebut. Padahal itu Tuhan yang dibuat hanya untuk orang jahat saja. Nah, orang jahatnya sampai ke penjuru bumi mengajak orang lain untuk menuhankan Tuhan itu. Halo, semangat malam. Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Timur, Bang. Iya, Masya Allah. Saya dari Jawa Pinggir, abangku. Aku cinta, Anda cinta buatan Indonesia. Saudara Adi, ada kawan saya juga namanya Adi, kebiasaan dari kecil suka makan lipan. Jadi ketika lipan masuk ke dalam mulutnya, lipannya lari ke telinga, gendang telinga rusak langsung dibuat. Gak berfungsi sudah telinganya.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Dari Makassar juga Bang. Iya. Sama-sama Jeki dari Makassar berarti. Terima kasih kalau begitu bosku. Sarip batangku injo ko dong. La Marta. Satu 1,9K katanya olahraga tuh apa ya? Tunggu kita lihat deh. Apa ini? Mau kemana itu? Siang-siang kok nggak pakai baju? Merusak mata ini. Kenapa itu ya? Kok bisa ya? Kenapa bisa terjadi? Naik-naik di sini apa nggak kedinginan? Masa orang YouTube Nataro. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Halo Bang. Halo. Oi. Ini kalau telur puyuh menetas gini. Menetas telur puyuh jadi orang, begitulah jadinya. Mama, ada apa? Kenapa banyak kodok yang menetas hari ini? Oh, di manakah kau berada? Halo, semangat malam. Iya, Dari mana? dari itu Kak, apa? Kenapa kok ada itu apa sih namanya? Kena pelanggaran ya? Kak, akunnya Kakak. Iya, dari tadi ini aku jualan pantas. duren gak laku-laku. Gimana dong? Kok bisa? Iya, mau beli duren gak? Enggak. Ya, gak laku lagi dong. Belilah Kak. Enggak mau lah. Murah pun. Enggak mau. Kakak gak suka duren? Apa itu? Kakak ada durian merah kah? Apa durian montong gitu? Apa aku kelihatan kayak durian montong? Loh, kok tahu kakak ini? Memang aku nampak kayak montong, Kak? Hah? Enggak. Udah sini. 1 match aja ya. Apa itu? Aku jualan duren. Beneran iya durian. Karena durian montong sama durian merah itu enak. Duda keren maksudnya. Alamak. Oh alah. Iya. Aduh. Iya, aku kok dibilang montong. Gimana sih kawan kan ini? Moderator gini gimana? Kenapa penjual duren ini disuruh ke situ komalnya? Merusak generasi hari ini teman-teman. Aku dibilangnya kan duren. Apa iya? Semangat sore. Halo. Hoi. Siang debat ayah kerja Bang Juma ini. Mau kusiksa lagi abang ini. Kerja. Abang lagi kerja kah? Mau sambil kerja pun aku jom bisa yang aku menyiksamu, percayalah.
Ternyata diam-diam juga mau nyiksa juga beliau ini. Ayo kita saling siksa. Gimana? Ayo. Sehat-sehat kan? Pasti udah makan belum? Makan dulu. Udah dong, udah. Yo, gas. Apa ini Gas. judulnya nih? Tuhan membuat Tuhan. Itu kan Mampus itu kan dah. pernyataan konyol itu. Masa sih? Iya, Alasannya? perkataannya konyol, perkataannya pasti konyol. Alasannya kenapa, Bang? Ya, logika kita berpikir nggak mungkin lah. Misalnya tukang becak membikin tukang becak kan gitu. Jadi kenapa dibikin judul lagi? Berarti judulnya aja udah konyol, apalagi isi pembicaraannya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, biar menarik. Ya. Lagian biar ada kerjamu, Jum. Biar nggak nganggur. Ayo, gas. Dari Itu mana loh, kita mulai? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya, apa itu? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi menjadi Tuhan oleh Allah dan Kristus. Gitu. Oke. Sebelum ku kasih penjelasan samamu, pencerahan, coba apakah Juma tahu ada apa di latar belakang pernyataan di 1 Korintus itu? Itu kan perkataan Petrus. Kira-kira menurut Juma, sepengetahuan Juma, di belakang pernyataan itu apa yang terjadi? Latar belakangnya apa? Latar belakangnya orang-orang yang membenci Yesus, pingin kali Yesus mati. Salah itu, Jum. Iyalah. Jadi kalau kita baca di dalam satu perikop itu, Jum, kenapa perkataan itu keluar dari mulut Rasul Petrus kala itu saat dia sedang menyampaikan firman Tuhan kepada khalayak ramai. Saat itu banyak orang bertobat, saat itu banyak orang dipenuhi Roh Kudus, lalu banyak orang yang kemudian berkata, siapakah gerangan orang ini sampai segitunya bisa membuat sesuatu mujizat yang belum pernah kita saksikan. Lalu dalilnya kayak gitu. Lalu keluarlah kata-kata kalimat tadi. Nggak ada dari kayak latar gitu. belakangnya seperti itu. Tidak dong. Anda ini abang ini selalu ngada-ngadi. Iya, bacalah namanya kisah Rasul itu. Kisah Rasul itu kan namanya aja udah kisah Rasul. Jadi rasul-rasul terutama Petrus di situ melakukan penginjilan, penyebaran Injil, menuntun orang banyak bertobat kepada Kristus, pengikut Kristus. Itulah latar belakangnya. Jadi banyak orang terkesima, terheran-heran karena mujizat sekali bertobat satu hari 3.000 jiwa. Jadi orang heran, ada apa? Ini siapa gerangan orang ini? Lalu keluarlah kalimat itu. Kira-kira itulah backgroundnya kurang lebih. Tidak begitu. Justru yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kan Yesus itu disalib, maka Petrus mengatakan apa? Coba baca datanya. Kalau kita melihat di data 29. Oke, bacakanlah dulu karena aku lagi di mobil ini, tidak ada Alkitab. Susah juga kan buka di handphone. Cobalah Juma sendiri yang bacakan. Oke, jadi kalau kita lihat Petrus sedang menjelaskan tentang Nabi Daud dan nubuatan Nabi Daud. Di data nomor 29, di situ Petrus mengkhotbahkan bahwasanya, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan kalian berterus terang tentang Daud yang makamnya masih ada di tengah-tengah kita. Dia yang telah menceritakan, Daud ini yang telah menceritakan, dan kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepada Daud dengan mengangkat sumpah bahwa Tuhan akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Nomor 30-nya diterangkan, 31-nya diterangkan bahwa keturunan Daud ini yang adalah Yesus, diterangkan bahwasanya dagingnya tidak mengalami kematian. Dagingnya tidak mengalami kematian. Lalu dikatakan lagi, Yesus ini akan menjadi saksi. Lalu dikatakan lagi bahwa ketika dagingnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di dunia orang mati, dia akan ditinggikan oleh malaikat Tuhan. Jadi Yesus tidak mengalami kematian, dia akan ditinggikan oleh malaikat Tuhan ke langit. Nah, makanya dikatakan di 36-nya, jadi seluruh orang Israel harus tahu
bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Kristus. Nah, untuk siapa? Untuk siapa Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan? Untuk siapa? Untuk seluruh isi dunia. Disitulah kebohongannya Anda. Seluruh makhluk hidup yang ada di atas bumi dan di kolong langit. Disitulah kebohongan Anda. Itu kan menurut Juma kebohongan, karena Juma gak percaya sama Yesus. Saya ulang lagi. Yang menyalib Yesus orang benar atau orang jahat? Yang menyalib Yesus itu kita tidak bisa menjudgment orang apakah dia benar atau jahat, tapi peristiwa penyaliban itu fakta. Sekarang gini Jom, kutanya dulu kau, pakai logika Jom. Bagaimana Juma sekarang mampu menjustis orang yang menyalib Yesus itu benar atau salah? Coba buka faktanya, dalilmu apa? Pertama, perintah Elohim jangan membunuh. Yang kedua, ditegaskan lagi jangan membunuh orang benar, orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, mereka yang membunuh adalah membunuh untuk politik. Yang keempat, mereka yang membunuh karena tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus, maka mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu, dan iblis terlibat di dalamnya. Maka dengan kesimpulan keadaan tersebut, berarti yang menyalib Yesus adalah orang yang membenci Yesus, angkatan jahat. Saya akan kembalikan prospek berpikirmu yang benar sesuai dengan konstruksi yang dibangun dalam kebenaran Alkitab. Jadi apa yang kau katakan bahwa orang-orang yang menyalib Yesus itu, kau bilang mereka adalah orang jahat karena membunuh, karena ada larangan hukum Taurat jangan membunuh. Sebenarnya itu topiknya udah beda, tapi oke, nggak masalah. Jadi soal orang itu membunuh atau tidak membunuh, lalu kemudian kau bilang itu dosa, berarti itu kan karena perbuatan membunuhnya, bukan soal penyaliban. Karena penyaliban itu sendiri sudah bukan hanya rencana manusia, tetapi memang anak manusia harus mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Itu firman Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri pernah mengatakan itu. Dengar dulu Jum, biar kita sehat dalam berdiskusi. Saat Yesus melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya beberapa waktu sebelum penyaliban itu terjadi, dia sudah berkata bahwa anak manusia harus disalib dan dia harus bangkit pada hari ketiga. Udah sampaikan. Oke. Itu sudah bagian daripada cerita ini. Sekarang permasalahannya adalah ada ketika di dalam khotbah Petrus Kisah Rasul 2:36, di situ dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kau salibkan, kalian. Kalau kalian orang benar, berarti Tuhan Elohim menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk orang benar. Tetapi kalau kau orang jahat, berarti Tuhan Elohim menjadikan kalian untuk menuhankan Yesus. Itu dalil. Maka tunggu sampai dulu. Maka saya butuh ketegasan dari saudara. Apakah yang menyalib Yesus orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Jawab. Di dalam proses penyaliban itu, kita tidak membuat satu stigma apakah yang menyalibkan itu orang benar atau orang jahat. Yang pastinya bahwa Yesus itu disalib adalah namanya Tuhan. Seperti kamu bilang tadi kan, maka Allah Bapa sudah membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau namanya bicara Tuhan Jum, berarti kalau namanya Tuhan itu tidak ada berpihak bahwa Tuhan itu hanya untuk orang benar, Tuhan itu juga untuk orang yang jahat. Tidak, Tuhan itu untuk seluruh. Baik orang benar, baik orang jahat, ya Tuhan itu tetap Tuhan. Anda salah. Itu cara kebenarannya berpikir. Anda salah. Sekarang gini, saya balik, gini loh. Iman kita mungkin beda, tapi nggak apa-apa lah saya sedikit sebut ya. Kamu kan beriman kepada Allah gitu ya. Pertanyaan saya,
apakah Allah yang kamu percaya itu hanya Allahnya orang benar? Kan tidak, tapi dia juga Allahnya orang jahat, Allahnya penipu, dia Allahnya orang kale, dia Allah bagi semua orang. Kan begitu. Yesus ini dijadikan Tuhan kepada mereka yang menyalib Yesus, bukan kepada seluruh alam. Nggak ada perkataan yang spesifik seperti itu. Itu dalilnya Kisah Rasul 2 nomor 36, Abang. Iya, itu jelas tapi itu. Maksudnya bukan berarti perkataan saudara, ketuhanan Yesus itu hanya untuk yang dia katakan, bukan. Oh, tidak. Coba baca runutannya 37, 38, 39, 40. Dia 40-nya dikatakan. Coba sebutkan. Aku kan nggak ada susah ini. Dia katakan di data 40-nya apa? Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi kemudian kesaksian terhadap itu semua dan mengecam dan menasihati mereka yang menyalib Yesus. Petrus menasihati mereka yang menyalib Yesus dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sekarang permasalahannya di mana? Ketika Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka dan itu adalah sebuah kebenaran, kenapa mereka disuruh bertobat dan menyelamatkan diri dari angkatan jahat? Pada saat itu orang-orang yang ada di lokasi di mana Petrus bicara tersebut belum semuanya menerima Yesus dan bertobat. Jadi supaya